Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Selamat datang kembali di channel ini, dan seperti biasa di channel ini banyak sekali membahas mengenai materi matematika, khususnya untuk materi matematika pada jenjang SMP. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai luas permukaan prisma. Jadi di video sebelumnya kita sudah belajar ya mengenai pengertian prisma. Itu adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya itu berbentuk sama dan memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi sebelum kita mempelajari luas permukaan prisma, kita harus paham dulu mana yang merupakan alas atau tutup prisma dan yang mana yang merupakan sisi tegak prisma itu. Jadi ada tips ya untuk menentukan yang mana yang merupakan alas atau tutup dan yang mana yang merupakan sisi tegaknya. Jadi tips yang pertama adalah pilih dua bangun datar yang berhadapan dan bukan berbentuk persegi panjang. Ingat, berhadapan dan bukan berbentuk persegi panjang. Itu nanti sebagai alas dan tutup prisma. Sedangkan bangun yang persegi panjang itu disebut sebagai sisi tegaknya. Jadi contohnya seperti ini. Ada prisma segitiga ya. Ini termasuk dalam kategori prisma segitiga. Alasnya berbentuk segitiga, jadi yang bukan persegi panjang ini sebagai alasnya. Jadi kalau prismanya itu dibolak-balik seperti ini, kita juga bisa paham ya alasnya yang mana. Untuk yang sebelah kiri dulu, ini alasnya adalah segitiganya ini yang merupakan alas, sedangkan yang sebagian kanan ini alasnya yang bidang ABFE nya, yang trapesiumnya. Jadi ini yang merupakan alasnya dan yang ini ABFE nya yang merupakan alasnya ya, karena ini bukan persegi panjang, ini trapesium. Bisa dipahami ya. Sedangkan yang ABCD untuk kategori ini adalah sisi tegaknya. Kemudian contoh lain seperti ini, alasnya yang bukan persegi panjang. Kita lihat yang bukan persegi panjang itu adalah yang trapesium atas bawah ini. Jadi ini alasnya. Kemudian untuk prisma segi 5 ya, ini alasnya berarti yang ini. Nah, ini yang merupakan alas prismanya. Bisa dipahami ya. Jadi kita tentukan bangun yang bukan persegi panjang itu yang merupakan alas atau tutup prismanya. Kemudian kita masuk ke materi luas permukaan prisma. Jadi untuk menentukan luas permukaan prisma artinya kita menghitung jumlah luas seluruh permukaan pada bangun prisma tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Coba perhatikan prisma segitiga ABC DEF pada gambar A, kemudian jaring-jaringnya pada gambar B. Kalau kita lihat prisma ini memiliki sepasang segitiga yang identik ya, yang ABC dan DEF ini sebagai alas atau tutupnya. Kemudian ada 3 buah persegi panjang yang disebut sebagai sisi tegak prismanya. Kalau kita mau mencari luas permukaannya, ya udah kita tinggal menghitung semua bangun-bangun ini ya. Jadi ada 2 segitiga, kemudian ada 3 persegi panjang. Kalau secara dihitung manual satu persatu, caranya kita menghitung luasnya satu-satu. Jadi luas permukaan prisma itu adalah luas pertama, luas kedua, tambah luas 3, tambah luas 4, tambah luas 5. Dan kalau kita perhatikan untuk luas yang pertama ini adalah luas segitiga DEF ya. Kemudian luas yang kedua segitiga ABC, kemudian luas 3 ini ABED, kemudian luas 4 ini yang tengah ya ACFD, kemudian luas 5 adalah CBEF. Kemudian kita tahu ya bahwa untuk luas DEF dan ABC itu kan sama karena alas dan tutup. Kita tahu bahwa prisma itu alas dan tutupnya sama. Jadi kita bisa tuliskan 2 kali luas segitiga atau 2 kali luas alasnya. Kemudian untuk luas ABED itu bisa dituliskan BA kali BE. Kemudian untuk ACFD kita tuliskan AC kali AD. Kemudian untuk luas CBEF itu adalah CB kali CF. Nah, kalau kita lihat, perhatikan BE, AD, dan CF itu sama ukurannya. Kenapa? Karena dia adalah tinggi prisma. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi 2 kali luas alas segitiganya, kemudian ditambah, kemudian karena ini sama BE, AD, dan CF, maka ini bisa difaktorkan menjadi dikali tinggi prisma tetapi pakai dalam kurung seperti ini. Dan kalau kita lihat BA tambah AC tambah CB itu merupakan keliling alas. Jadi untuk ini bisa dituliskan juga seperti ini. 2 kali luas alas ditambah ini adalah keliling alas dikali tinggi prisma.
Nah, secara umum luas permukaan prisma itu dapat dirumuskan 2 kali luas alas. Kenapa kok 2 kali luas alas? Karena itu menghitung alas dan tutupnya. Kemudian ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Supaya kita lebih mudah memahaminya, kita langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soal yang pertama seperti ini, tentukan luas permukaan prisma di bawah ini. Kalau kita lihat prisma ini adalah prisma segitiga ya. Dari alasnya adalah segitiga ABC. Dan kalau kita lihat untuk menghitung luas permukaannya itu ada dua cara ya sebenarnya tadi. Bisa dihitung satu persatu, bisa juga pakai rumus. Coba kita pakai cara yang pertama, yaitu kita hitung satu persatu ya. Jadi kita hitung semua bagiannya. Dan kalau kita lihat, kita hitung luas alasnya dulu ya. Alasnya adalah 12, 9, 15 ini berarti kita tahu bahwa ini siku-sikunya di sini ya, di B. Ini kan berarti A, B, C. Kemudian untuk luas segitiganya atau luas alasnya bisa kita tuliskan setengah kali alas kali tinggi. Berarti alasnya itu 12, tingginya 9 yang tegak lurus ya, alas dan tinggi. Kemudian diperoleh hasilnya adalah 54 cm persegi. Kemudian kita cari luas tutupnya, dan kita tahu luas tutupnya itu sama dengan luas alasnya. Jadi juga hasilnya adalah 54 cm persegi. Kemudian kita cari luas ABED-nya. ABED ini merupakan persegi panjang ya. Jadi 12 kali 10 kan tingginya 10. Maka diperoleh 120. Kemudian luas ACFD. ACFD itu berarti yang bagian belakang ini ya, ACFD. Ini adalah 15 dikali tingginya 10, 150. Kemudian luas bagian sebelah kanan itu adalah luas BCFE. Itu adalah 9 kali 10 diperoleh 90. Sehingga untuk luas permukaan prisma kita tinggal jumlahkan saja, diperoleh hasilnya adalah 468 cm persegi. Nah, ini merupakan cara dijumlahkan manual satu persatu ya. Kemudian kita akan pakai cara lain, yaitu dengan menggunakan rumus. Untuk menggunakan rumus luas permukaan prisma, maka kita butuh dua komponen ya. Yang pertama itu adalah luas alas, dan yang kedua adalah keliling alas. Kita cari dulu luas alasnya. Kita tahu ya, di sini sama seperti tadi. Luas alasnya adalah seperti ini ya, tegak lurus. 12 kali 9 kemudian dikali setengah, itu adalah luas segitiga, diperoleh 54 cm persegi. Kemudian komponen kedua kita mencari keliling alasnya. Jadi keliling alas berarti ya udah tinggal dijumlahkan aja, 9 tambah 12 tambah 15 ketemu 36 cm. Kemudian kita masuk ke rumusnya, ada dua komponen sudah kita peroleh ya, luas alas dan keliling alas. Baru masuk 2 kali luas alas berarti 2 kali 54. Kemudian keliling alasnya itu adalah 36 dikali tinggi prismanya 10. Tinggi prisma itu yang rusuk tegaknya ini ya, 10. Kemudian 2 kali 54 itu adalah 108. 36 kali 10 360, sehingga diperoleh hasilnya sama juga 468 cm persegi. Next, contoh soal yang kedua. Perhatikan prisma ABFE adalah trapesium siku-siku ya. Nah, kita lihat ini bangun prisma siku-siku. Jadi alasnya itu yang siku-sikunya ini, ABFE nya yang bukan persegi panjang. ABFE ini merupakan alas buah prismanya. Oke, kita jawab saja, kita pakai rumus saja ya supaya lebih mempermudah perhitungan. Kita menggunakan cara rumus. Kita gambar dulu untuk alas prismanya itu berbentuk trapesium ya. Trapesium siku-siku seperti ini, AB-nya 14, kemudian EA-nya 8, EF-nya juga 8, kemudian BC-nya adalah 12. BC-nya 12 itu berarti yang ini. BC ini nanti sebagai tinggi prismanya ya. Nah, kita cari terlebih dahulu. Untuk menggunakan rumus kita butuh dua komponen. Yang pertama adalah luas alas dan yang kedua adalah keliling alas. Kita cari terlebih dahulu luas alasnya, yaitu adalah jumlah sisi sejajar kali tinggi trapesium bagi 2. Jumlah sisi sejajar adalah 14 tambah 8, kemudian kali tinggi trapesiumnya 8 bagi 2, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini ya. 22 kali 4 hasilnya 88 cm persegi. Kemudian untuk komponen yang kedua itu merupakan keliling alas. Nah, permasalahannya kita masih belum tahu nilai dari FB-nya ini ya. Jadi kita cari dulu FB-nya dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jadi kalau ini dibikin seperti ini, maka kan ini siku-siku. Berarti 14 dikurangi 8, ini sampai sini kan berarti cuma 6. Berarti ini 6, ini 8, FB-nya adalah hipotenusa atau sisi miringnya. Kita cari nilai FB-nya. Seperti ini ya, berarti 6 kuadrat tambah 8 kuadrat, kemudian 36 tambah 64, kemudian 100 di akar hasilnya adalah 10 cm. Jadi nilai FB-nya di sini adalah 10. Sehingga kita bisa tuliskan untuk keliling alasnya itu adalah 14 tambah 10
tambah 8 diperoleh hasilnya adalah 40 cm. Setelah kita menemukan dua komponen luas alas dan keliling alas, maka kita bisa masuk ke rumus luas permukaan prisma. 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi prisma. Ingat, tinggi prismanya itu yang BC ini ya. Ini merupakan tinggi prismanya karena alasnya yang depan ini ABFE. 2 kali luas alas berarti luas alasnya 88, keliling alasnya tadi ketemu 40 kali tinggi prismanya 12 ya, yang BC ini. Kemudian diperoleh 2 kali 88 itu 176, 40 kali 12 itu 480, sehingga diperoleh hasilnya adalah 656 cm persegi. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Sampai jumpa.